semuanya, perkenalkan nama saya Reska Jesti Mila Amalia dengan NPM 251000045 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai reformasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Reformasi 1998 ini merupakan momen yang penting karena mengubah tatanan politik dan juga membuka jalan bagi penguatan HAM di Indonesia. Sebelum tahun 1998, Indonesia itu berada dalam pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik. Pada masa ini juga penegakan HAM sangatlah lemah dan negara cenderung represif. Berbagai pelanggaran HAM berat terjadi, seperti tragedi 1965 sampai 1966. Yang kedua ada penembakan Petrus, yang ketiga ada tragedi Tanjung Priuk, dan yang keempat ada penghilangan paksa aktivis pada 1997 sampai 1998. Nah, selain itu, kebebasan pers juga dibatasi, kritik kepada pemerintah sangatlah diawasi, dan juga masyarakat tuh jadinya tidak bebas untuk berserikat maupun menyampaikan pendapat. Situasi inilah yang kemudian memicu tuntunan reformasi. Reformasi itu tentunya membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Salah satu perubahan terpenting adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002. Nah, dalam amandemen tersebut tuh untuk pertama kalinya Indonesia memiliki bab khusus tentang HAM, yaitu ada di pasal 28A hingga 28J. Pasal ini tuh mengatur hak hidup, kebebasan berpendapat, dan juga hak atas pendidikan, kebebasan memeluk agama, hingga perlindungan dari diskriminasi. Selain perubahan konstitusi, negara juga tentunya membuat undang-undang penting, seperti yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, melalui undang-undang ini, mekanisme hukum terhadap pelanggaran HAM itu menjadi lebih jelas. Lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI juga diperkuat sehingga pengawasan terhadap HAM itu semakin efektif. Pasca reformasi, masyarakat tuh mulai merasakanlah kebebasan berpendapat dan juga kebebasan pers yang lebih besar. Media menjadi lebih kritis dan mampu menyoroti isu pelanggaran HAM secara lebih terbuka. Pemerintah juga mulai menangani beberapa kasus HAM berat seperti Tanjung Priok dan Timur Timur melalui pengadilan HAM. Selain itu, negara juga menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik yang ini tuh meningkatkan transparansi pemerintah. Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan juga penyandang disabilitas juga mulai diperkuat melalui berbagai kebijakan dan lembaga pendukung. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tentunya penegakan HAM ini tuh masih menghadapi beberapa tantangan besar. Seperti yang pertama ada penyelesaian kasus HAM berat masa lalu yang belum tuntas. Yang kedua ada konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat adat. Yang ketiga ada kekerasan aparat dalam penanganan demonstrasi. Yang keempat ada meningkatnya intoleransi dan juga diskriminasi. Nah, tantangan ini tuh menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak cukup dengan undang-undang, tetapi membutuhkan komitmen publik, komitmen politik juga, budaya demokrasi, dan juga tentunya kesadaran masyarakat dibutuhkan. Sebagai kesimpulan, reformasi 1998 ini tuh menjadi fondasi yang kuat bagi penegakan HAM melalui perubahan konstitusi, pembentukan undang-undang, dan juga penguatan lembaga HAM. Namun, penegakan HAM masih memerlukan upaya berkelanjutan agar Indonesia tuh benar-benar menjadi negara yang menghargai martabat manusia. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian materi juga. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dan juga menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.